Ini kabarnya gimana semuanya? Sehat semua? Kurang kompak. Kalau saya bilang selamat sore, sore, luar biasa bisa? Oke, selamat sore. Oke, tepuk tangan dulu dong buat kita semuanya. Baik, ada yang tahu gak sih? Ini di depan kita ada ular apa? Sanca, apalagi? Piton, apalagi? Mamba. Black Mamba. Oke, baik adik-adik. Kakak akan menjelaskan sedikit ya. Yang mau dokumentasi boleh, tapi tetap harus patuhi tata tertib. Di sini ada yang namanya ular sanca, ular piton, atau nama latinnya adalah ular sanca ini sering ditemukan di perumahan-perumahan warga, bahkan di plafon, bahkan yang lagi tidur ada yang gerayangin atau ada yang merayap di badannya. Dia sangka bapaknya, taunya ular. Ya, oke, kita bahas satu-satu ya. Baik, kita bahas satu-satu. Ular sanca atau reticulatus ini adalah salah satu ular terbesar dan terpanjang di dunia. Salah satunya ya. Dia mempunyai 3 indera. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oke, dia mempunyai 3 indera. Ada indera penciuman, penglihatan, dan sistem peraba. Kalau ular ada kupingnya gak sih? Gak ada. Ada apa enggak? Biasanya kalau di India tuh pakai suling. Itu didengar apa melakukan gerakan? Benar. Oke. Ular sanca ini dia tidak mempunyai daun. Dia. Coba teriakin. Bodoh amat ya, bodoh amat. Oke. Kita bahas satu-satu. Dari sistem penglihatan, 90% ular sanca atau ular apapun itu, dia tidak bisa melihat. 10% dia tidak bisa melihat dan 10%-nya itu melihat seperti infrared. Terus ada indera penciuman, ya. Penciuman, makanya dia suka menjulurkan lidahnya. Itu dia mencium partikel-partikel udara sejauh sejarak 2 km, ya. Makanya kalau semisalkan kenapa tuh Bu? Takut. Biasanya kalau capek Bu, ya, kalau capek bisa dipijitin pakai ular sanca, enak. Ya. Nah, kalau ular sanca ini dia mempunyai indera penciuman sejarak 2 km. Makanya biasanya ada mitos. Paham sampai sini? Paham sampai sini? Oke, kalau saya bilang paham, siap paham. Jelas ini? Oke, terima kasih. Kita lanjut ke sistem peraba di bawah tubuhnya. Ya, Kak, tolong diperlihatkan sistem peraba di bawah tubuhnya. Oke. Ada yang di bawah tubuhnya warna putih ya atau kuning. Nah, itu adalah sistem peraba dari ular sanca atau ular lainnya. Makanya biasanya ketika kakak-kakak menemukan ular, dia masuk ke lubang, dia nggak bakalan keluar sebelum semuanya sepi. Itu logikanya. Karena dia mempunyai sistem peraba di bawah tubuhnya itu sejauh 2 km juga. Makanya kalau sepi dia baru keluar seperti itu. Ya, itu untuk inderanya. Nah, bagaimana bila tergigit? Ada yang tahu gak? Bila tergigit sanca harus diapakan? Panggil bomba. Nah, sekalian, bila mana tergigit jangan sampai kalian tarik. Yang benar adalah digigit lagi atau digigit balik. Nah, baru bisa. Nah, kalau misalkan digigit, jangan pernah ditarik sama sekali karena kalian bakalan sobek. Kak, gimana Kak kalau udah digigit? Oke, kalian sediakan air di ember atau air yang mengalir di keran. Itu kalian kucurkan selama dia membuka, ya. Seperti itu. Cuman kalau taruhannya nyawa, ya, pahitnya adalah mohon maaf ditusuk hidungnya atau matanya. Karena kan nyawa kita lebih berharga daripada hewan binatang ular seperti itu. Itu untuk cara bila mana kalian tergigit ular sanca. Dan ular sanca ini tidak berbisa, namun gigitan dan lilitannya itu sangat berbahaya. Seperti itu. Aduh. Oke, lihat giginya. Atas dan bawah giginya. Nah, baik. Ya, ada dari siaga, penggalang sampai penegak. Ya, ular sanca atau ular lainnya itu tidak takut dengan yang namanya garam. Itu mitos, karena dia bukan hewan yang bernafas dengan kulit.
terkecuali belut, lintah, takut dengan garam, karena dia mempunyai jalur hidung sendiri. Kak, takutnya pakai apa? Yang tadi saya bilangin, ular itu penciumannya itu sangat peka, membuat lubang jalur ular mengikuti masuk ke sampai sepiting naik ke WC. Itu analoginya seperti itu. Makanya usahakan dikasih ram kawat aja Pak ya, atau ibu guru dikasih ram kawat yang bisa plug and play, atau misalkan di kamar mandinya ada saringan, kalau misalkan mandi dibuka, udah enggak ditutup, karena ular sanca ini dia bakalan nyundul seperti itu. Oke, bila mana kalian menemukan ular sanca di atas 2-3 meter, usahakan itu menghandle 2 orang, satu di ekor, satu di kepala. Bila mana 1 orang, coba kakak-kakak izin contohkan kalau menghandle satu orang ya. Caranya memegang ular sanca untuk 1 orang. Karena ular sanca ini melilit ya. Coba kakak dicontohkan ketika memegang ular sanca 1 orang. Nah biasanya dia bakalan melilit. Usahakan kaki disamakan ke muka kalian. Nah kalau misalkan kepala ular itu sebesar tangan kalian, itu berarti bisa melahap badan kalian sampai habis. Itu adalah analoginya seperti itu. Terus bila mana ular itu terlilit sampai ini matador atau menggunakan kain sarung seperti itu. Oke kakak, tolong dibuka isolasinya. Ini ada yang mau coba gak untuk nangkepnya nih? Harus sepatu ya? Kakak mau 1 orang putra, 1 orang putri. Kalau yang kemarin udah nyoba, jangan. Yang biasanya kali mah udah nyoba ya. Oke, perhatiannya dulu semua. Yang paling rapi, yang paling sikapnya bagus kakak pilih. Oke. Silakan duduk dulu. Oke, pimpinan sambil duduk. Siap. Gerak. Duduk, siap. Ekor. 1 orang lagi memegang kain sarung apapun itu untuk di depannya ya. Ini perhatian, jangan dicontohkan di rumah. Misalkan kalian bertemu nih, kalau misalkan takut ya udah biarkan saja. Oke. Ini teknik menggunakan teknik matador. Nah. Ini ular ini baru saya tangkap semalam banget di daerah Jati Sampurna. Ya. Ini sesudah seperti ini, untuk posisi jari dan kaki itu rapat ya. Sarung itu nggak boleh yang namanya terbuka, rapat. Baru dimajukan pelan dan pelan. Nah, untuk safety kalian bisa menggunakan sarung tangan. Itu wajib, APD. Apalagi ular yang berbisa harus menggunakan kacamata, karena dia bakalan menyemburkan bisanya sejauh jarak 2 meter. Nah, usahakan menggunakan sarung tangan, itu wajib ya, wajib. Tapi kembali lagi ke kalian, nyamannya kalian. Kalau misalkan nggak nyaman pakai sarung tangan, pakai tangan biasa juga it's okay, nggak apa-apa. Tapi kita mencontohkan di sini sebagai instruktur untuk menggunakan sarung tangan seperti itu. Oke, bisa dicontohkan. Gak mau nyoba nggak pakai sarung. Nanti yang paling rapi saya pilih 1 orang putra dan 1 orang putri. Kalau ditarik bakalan sobek. Nah, ketika tergigit, badan dia itu langsung melilit. Seperti itu. Nah, otomatis melilit. Oke. Kalau sudah melilit gini, ya udah, wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Kayak gitu. Makanya jangan sampai ditarik. Nah, oke. Dilepas, Kak. Kalau posisi badan dia sudah menurut huruf S. Tangan dia kalau enter S, huruf S, dia udah persiapan menyerang, defense dia. Oke. Kalau misalkan dia sudah membentuk huruf S ya, dia akan melakukan serangan, makanya kita harus antisipasi. Oke, perlahan. Kalau sudah seperti ini diturunkan pelan-pelan ya. Nah, kalau sudah seperti ini jangan pernah langsung diambil. Kita harus ngeraba ya, ngeraba dari belakang dulu pelan-pelan ya. Oke, udah sampai kepala baru bukan diraup, diambil atau dipegang. Nah, sudah seperti ini ya. Memindahkan sarungnya itu dari belakang ya. Pelan-pelan dirasa baru diambil. Tepuk tangan dulu dong semuanya. Oke, satu lagi teknik menggunakan free handling atau ayo Kak Eko.
Nah, kalau sudah seperti ini, alihkan tangan kiri kita dari belakang. Nah, jangan sampai badannya di bawah masih kita tegap, harus dari atas. Kalau kepalanya udah naik sekitar 30 cm baru kita ambil, ya. Nah, ya diempuk-empuk dulu, Bu. Ya. Benar, kalau misalkan ibu nih ngempuk-ngempuk suaminya, kan suaminya nurut ya. Baru, kalau ulur juga gitu harus diempuk-empuk dulu baru nurut. Seperti itu. Boleh dielus, boleh diempuk. Oke. Nah, oke, tepuk tangan dulu dong buat Kak Eko. Oke. Biasanya kalau dia megang ular pertama kali gemeter, ya. Gemeter dia. Oke, bu gurunya siapa nih? Rame-rame. Oh, bu guru dulu katanya. Jadi ya, di sini kakak akan menyuruh bu gurunya karena bu guru itu sebagai pembimbing dan harus memberikan contoh kepada muridnya. Caranya gimana, Bu? Jadi kalau gurunya bisa, muridnya juga harus bisa. Ya. Wicak kiper gitu, wicak kiper gitu. Wicak kiper. Ibu nanti yang Wicak jadi kiper. Oke, buah setting. Lucu nih. Pak Bu Wiki, Pak. Tapi mulut sebelah. Kalau kegigit sangka itu enak, gini ya. Pak Bu Wiki, Pak. Kalau kegigit ular itu enak, makan enak. Kenapa makan enak? Sakit. Karena Pokoknya mirip. imun kita harus Kata Bobi, ntar Bu kuat. Wiki yang kobra aja. Jadi kalau kegigit ular silahkan kalian mencoba ketemu saya, nanti saya kasih makanan enak. Ayolah, kita itu. Oke. Cara megang sarungnya seperti cara memadamkan api secara tradisional. Jadi melindungi jari, jangan sampai jempol kita diemut sama ular. Ya biar enak, biar nggak kemut, nggak lucu kalau kemut kobra ataupun sangga. Ibu, ada asuransinya Bu? Per jarinya berapa? Asuransinya belum lunas Bu, bagaimana Bu? Oh dibayar Bu, katanya dibayar. Biasanya kalau asuransi jempol itu lebih mahal dibanding telunjuk ya. Jadi jangan sampai jempolnya hilang. Bu berdoa dulu Bu. Warga apa? Dari katanya. Kalahkan ular itu Rahmi. Kirain jinak. Nah itu ke depannya, gini, Bapak padu depan dia. Saya kalau berhadapan, nah, Bu. Hati-hati Bu ya, ini udah mulai naik Bu. Di mana-mana ular Kalau itu kata si pasti naik sama dan betina masuk. dia nggak bakal ini. Nah, Ibu taruh perlahan, maju perlahan, taruh perlahan. Nah, taruh pelan-pelan. Perhatikan kepala. Jangan main asal Bu. Raba-raba, awas. Awas Bu, awas. Itu yakin kepala Bu? Yakin nggak? Ya gitu aja. Nah, Ibu yang merasakan, bukannya saya. Ibu kepala dengan itu yakin nggak? Jangan sampai Ibu salah megang bukan kepala, nanti ular itu akan berbalik. Oh gitu. Ya. Rahmi dirasa dielus-elus dulu. Nah, dirasa dilus-lus. Bu nggak maju Bu. Ibu yakin itu kepala? Jangan. Ibu aja Bu. Gua geli. Eh. Itu. Kayaknya di sini gua ada geli. gempa bumi tangan. Enggak Bu. Maju. Nah, dapat. Nah. Diintip Bu, diintip dulu, awas. Nah, Nah. tukar tangannya, diambil dari belakang, dari leher, diurut Bu. Oke Rahmi, gua lunasin BPJS-nya Mi. Gimana Bu Wiki? Bu Wigi ada di belakang. Ya, sampai Mas, Maju dong Bu Wiki. ular kobra. Nah, Hore. ya, kasih lihat Bu. Cheese. Sekarang bisa ngomong cheese. Tadi mah gede. Oke. Taruh perlahan ya. Jadi naruhnya perlahan. Pelan-pelan Mi, Ibu habis lempar dikit, dipupuk Ibu mundur ke belakang. pelan-pelan. Lemes dia udah. Ya, ibu guru satunya.